Sosok Maro Zylstra dan juga Iver Jenner kini akhirnya beri kode kuat untuk kembali bergabung ke skuad Garuda Muda menjelang jeda FIFA Matchday ini. Ramai soal sanksi PSSI, Tom Hay hingga Shane Patinama yang didapat dari FIFA setelah melawan timnas Irak di putaran keempat kemarin. Momen aksi solidaritas para pemain FC Twente untuk Mes Hilgers kini tuai sorotan positif. Pemain timnas Brazil U17 sampai ikut beri pengakuan begini soal permainan skuad Garuda U17 di Qatar. Begini kata Nova Arianto soal skuadnya yang tampil luar biasa melawan timnas Brazil U17 meskipun akhirnya mengalami kekalahan. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Kabar kurang baik ini datang untuk pemain timnas Indonesia, termasuk ke PSSI, di mana saat ini PSSI, Tom Hay, hingga Shane Patinama dikabarkan terkena denda oleh FIFA. Hal itu dikarenakan aksi tidak suportif di laga skuad Garuda melawan timnas Irak di putaran keempat kemarin. Dilansir dari halaman resmi FIFA, FIFA merilis sanksi disiplin terkait kualifikasi Piala Dunia FIFA. Di dalamnya, ada 2 pemain timnas Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut dan juga PSSI. Kedua pemain itu terkena denda sebesar 5.000 CHF atau setara 103 juta karena perilaku buruk dan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan pada 12 Oktober kemarin. Kala itu mereka sempat memprotes keras soal keputusan sang wasit. Selain denda, sosok Tom Hay dan juga Shane Patinama juga terkena larangan bermain di 4 laga berikutnya di pertandingan yang masuk dalam kalender FIFA. Sedangkan untuk PSSI, dendanya sebesar 50.000 CHF atau setara 1 miliar. Hal itu didapat akibat pelemparan botol oleh para supporter ke dalam lapangan di laga melawan timnas Irak tersebut. Momen para pemain FC Twente tampak terlihat menunjukkan solidaritas dan dukungan moral bagi rekan setim mereka yaitu Mes Hilgers yang tengah menghadapi masa sulit dalam karier sepak bolanya. Di laga Eredivisie melawan Telstar dini hari tadi waktu Indonesia Barat, seluruh pemain Twente memasuki lapangan dengan mengenakan jersey bertuliskan pesan khusus bagi Mes Hilgers. Mes, semoga lekas sembuh, kami ada untukmu. Demikian tulisan yang tertulis di jersey merah dengan nomor punggung 2 yang dikenakan semua pemain di saat berjalan memasuki lapangan. Ya, aksi ini menjadi bentuk dukungan moral dari skuad Twente kepada bek andalan timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemulihan dari cederanya. Di mana dalam kesempatan itu, sosok Mes Hilgers yang tidak dapat hadir langsung di stadion menyaksikan momen penuh haru itu dari kamarnya lewat siaran televisi. Melalui unggahan di Instagram Story-nya, ia membagikan rasa harunya atas perhatian rekan-rekannya. "Aku mencintaimu semua," tulis Mes Hilgers dengan singkat di unggahan tersebut. Ya, cedera yang menimpa Mes Hilgers pun menjadi pukulan berat. Terlebih karena musim ini ia belum tampil sekalipun bagi Twente akibat situasi negosiasi kontrak yang belum menemui titik terang. Karena itu, langkah Twente pun mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Asosiasi Pemain Sepak Bola Belanda dan juga sejumlah jurnalis olahraga yang menilai kebijakan itu berpotensi merugikan karier sang pemain. Kabar gembira kini datang dari Belanda untuk timnas Indonesia U23, di mana penyerang muda skuad Garuda, yaitu Maro Zylstra, kini memberikan sinyal kuat bahwa ia siap memperkuat skuad Garuda di laga persahabatan melawan timnas Mali di jeda FIFA Matchday November ini, di mana pertandingan melawan timnas Mali dijadwalkan akan berlangsung 2 kali pada 15 dan 18 November ini, yang merupakan bagian integral dari pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Sedangkan pemusatan latihan skuad Garuda Muda akan berlangsung dari 6 hingga 27 November sebagai persiapan matang menuju SEA Games di Thailand di bulan depan. Di sini Coach Indras Jafri pun telah memanggil 30 pemain untuk agenda penting ini, dan nama Maro Zylstra yang berusia 20 tahun termasuk di dalamnya. Respons positif dari sang pemain langsung terlihat melalui akun Instagram pribadinya setelah pengumumannya dirilis oleh PSSI, di mana dalam kesempatan itu terlihat Maro Zylstra mengunggah kembali unggahan Instagram Stories yang menampilkan namanya. Gestur ini diinterpretasikan sebagai lampu hijau ketersediaannya untuk bergabung ke skuad Garuda Muda. Kesempatan Maro Zylstra untuk membela timnas Indonesia U23 di laga melawan timnas Mali memang sangat terbuka lebar. Hal itu karena kedua pertandingan tersebut jatuh di dalam kalender FIFA, yang berarti klubnya yaitu FC Volendam bisa melepas pemainnya untuk tugas internasional. Ya, selain Maro Zylstra,
Kini sosok Iver Jenner juga tampak terlihat turut ikut mengunggah ulang unggahan akun Instagram Timnas Indonesia di story akun Instagram pribadinya, di mana unggahan ulang Iver Jenner itu seakan juga memberikan kode bahwa dirinya juga bersedia untuk bergabung dan membela skuad Garuda Muda ini. Apalagi sosok Iver Jenner ini sekarang sudah cukup dirindukan oleh beberapa penggemar skuad Garuda setelah sebelumnya beberapa kali absen dari panggilan tim Merah Putih. Kini tentu menarik menantikan bergabungnya sosok kedua pemain ini di skuad asuhan Coach Indra Safri, di mana mereka diharapkan bisa ikut andil di persiapan maupun di turnamen SEA Games di Thailand nanti. Hal itu, meskipun keputusan untuk melepas Mauro, Zylstra ataupun Iver Jenner sepenuhnya berada di tangan klubnya masing-masing karena agenda ini di luar kalender FIFA. Hingga saat ini memang belum ada konfirmasi apakah klub Belanda itu akan mengizinkan sang pemain untuk berpartisipasi di ajang multi olahraga tersebut. Bek muda timnas Brasil yaitu Luis Eduardo kini memuji timnas Indonesia U17 meskipun timnya menang 4-0 di matchday kedua Piala Dunia U17 ini. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Skornya memang 4-0, tapi itu adalah pertandingan berat. Kata Eduardo, sekarang kami perlu bekerja lebih keras untuk bermain melawan Zambia. Namun Indonesia sangat menyulitkan kami. Mereka bermain sangat baik, kata pemain Gremio itu. Ya, timnas Brasil U17 memang merupakan salah satu tim favorit untuk menjuarai Piala Dunia U17 ini. Eduardo pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Brasil, termasuk dari kubu penggemar Indonesia. Di saat ditanyai, apakah mungkin di suatu hari kelak ia akan bermain di Liga Indonesia? Eduardo pun menjawab diplomatis sambil sedikit bergurau. Saya belum bisa mengatakan apapun mengenai masa depan saya, namun jika Anda tertarik, Anda bisa berbicara dengan manajer saya, kata sang pemain muda tersebut. Ya, di sisi lain sosok Nova Arianto pun juga ikut memuji penampilan anak asuhnya di laga melawan tim favorit itu, di mana ia tetap memberikan apresiasi atas perjuangan luar biasa anak asuhnya, meskipun pada akhirnya kalah telak 0-4 dari sang lawan. Ya, saya cukup senang ya dengan kerja keras mereka hari ini. Soalnya ini pertandingan lebih baik daripada pertandingan kita lawan Zambia, kata Nova Arianto. Ya, timnas Indonesia masih akan memainkan pertandingan ketiga atau terakhir di babak penyisihan grup ini dengan menghadapi timnas Honduras. Secara matematis, di sini timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dan saya mau pemain selalu menunjukkan effort seperti ini. Dan selagi kita masih ada 1 game lagi, dan bagaimanapun caranya, saya minta kita bisa dapat 3 poin, agar peluang kita masih terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya, ucap Nova menambahkan. Ya, di sisi lain peluang timnas Indonesia U17 untuk melangkah ke babak 32 besar memang masih belum sepenuhnya tertutup, di mana tim asuhan Nova Arianto masih berpeluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik yang menyediakan 8 tiket tambahan menuju fase gugur. Namun, peluang tersebut bisa dikatakan cukup tipis. Ya, timnas Indonesia U17 saat ini berada di urutan ke-12 di klasemen peringkat ketiga terbaik dengan selisih gol -6. Posisi teratas peringkat ketiga terbaik saat ini ditempati oleh Tunisia dengan 3 poin dan selisih gol 5, disusul Inggris dan Meksiko yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Untuk menjaga asa lolos, maka timnas Indonesia U17 wajib menang besar atas Honduras di laga pamungkas ini, di mana kemenangan dengan selisih gol besar akan menjadi sangat penting sebagai modal Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim lain dalam perebutan posisi ketiga terbaik. Jika timnas Indonesia gagal meraih kemenangan, maka peluang tim Garuda Muda untuk melangkah ke babak 32 besar akan tertutup sepenuhnya. Oleh karena itu, laga melawan Honduras akan menjadi penentuan nasib terakhir skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.